Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Bimbel Cuan Zoom Webinar. Suara saya jelas? Dan Bapak Ibu juga bisa lihat gambarnya di layar? Jelas ya? Aman ya? Oke. Tema kita hari ini, tanggal 21 Januari 2023, adalah candlestick, pattern, sinyal, dan strategi. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti acara ini. FYI, for your information, acara ini rutin diadakan hampir setiap weekend di hari Sabtu. Jadi kalau tidak ada libur nasional atau tidak ada halangan pematerinya, kami akan rutinkan di hampir setiap weekend di hari Sabtu. Jamnya juga sama, mungkin agak mepet mundur dikit kalau misalkan pematerinya berhalangan. Dan untuk jadwal, link pendaftaran silahkan follow Instagram kami @cuancommunity atau subscribe YouTube channel kami di @cuancommunity juga, atau di Telegram Room channel kami di @cuancommunity juga. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan terbuka untuk umum. Siapa saja yang mau belajar boleh ikutan. Walaupun tidak dipungut biaya, tapi saya harap Bapak Ibu bisa paling tidak membayarnya dengan selalu mendoakan saya dan keluarga supaya dilimpahkan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, amin. Dan juga doa yang sama untuk Bapak Ibu semua. Apakah suaranya masih kecil? Suaranya kecil atau jelas? Atau aman? Atau gimana? Jelas ya. Harusnya settingnya sudah full semua. Aman ya, seras, jelas. Oke, siap. Mari kita lanjutkan. Dan walaupun gratis, semoga tetap berkualitas dan membawa manfaat. Jadi jika Bapak Ibu merasa bahwa acara ini mendatangkan manfaat, boleh ajak teman-temannya atau saudaranya, anaknya mungkin, pacarnya, mantannya. Tapi jika ada kritik dan saran boleh disampaikan ke saya atau tim saya melalui Instagram kami @cuancommunity, Telegram kami @cuancommunity, dan Twitter juga ada, YouTube juga ada. Materi hari ini bisa di-download di linknya sesuai dengan yang tertulis bit.ly/materi 2023-0121. Kalau yang pendaftaran biasanya DM strip terus tanggal acaranya. Kalau materinya biasanya bit.ly/materi tanggalnya juga. Jadi linknya gampang lah. Dan acara ini juga direkam, nanti rekamannya saya upload di YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity, atau Bapak Ibu bisa search saja di YouTube Jasa Utama Kapital Sekuritas Daan Mogot, atau search juga Cuan Community, itu juga bisa. Dan tanpa perlu berlama-lama, bersama kita ada 25 yang belajar di pagi ini. Mari kita mulai. Sebelumnya, saya izinkan saya untuk bercerita tentang Jasa Utama Kapital Sekuritas. Nama aplikasinya adalah Join. Kami punya 3 versi, 4 malah. Satu untuk desktop, satu untuk App Store, satu untuk Android, satu web version. Kemudian kemungkinan tahun ini nanti kami akan launching juga untuk yang macOS. Nama aplikasinya adalah Join, Jasa Utama Online Trading. Nggak tahu itu singkatannya dari mana, tapi singkat aja Join. Dan beberapa fitur yang kami punya, tapi sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum punya akun JOC dan Mogot, silahkan mendaftarkan diri kalau mau bikin. 100% online, 100% pendaftarannya, tidak perlu pakai materai, tidak perlu tulis-tulis di form opening account. Jadi cukup buka link bit.ly, register, R-nya besar, register JUCS-nya juga huruf kapital 221, itu kodenya saya, atau scan QR code yang ada di layar ini. Jadi boleh di screenshot, kemudian di scan QR code-nya. Beberapa fitur di aplikasi Join. Yang pertama jelas tadi pembukaan rekening 100% online, jadi tidak perlu
datang ke toko, nggak perlu datang ke kantornya, nggak perlu fotokopi KTP kakak dan kawan-kawan, nanti difoto aja biasa. Kemudian juga tidak perlu bawa materai dan yang penting hemat kertas ya. Mobile apps-nya selalu hidup, jadi kalau Bapak Ibu sudah login, sudah sign in, kemudian pindah ke WhatsApp, Telegram, mungkin browsing lagi, buka Instagram dan kawan-kawan, ketika balik lagi ke apa namanya aplikasinya itu udah otomatis login dan sign in, jadi tidak perlu login ulang. Dengan catatan mungkin handphonenya tidak ada data savernya ya, jadi kalau misalkan beberapa handphone yang cukup bagus itu cukup bagus artinya cukup mahal. Data savernya otomatis aktif ya, jadi kalau di background biasanya mereka ngebunuh aliran datanya, nah itu yang bikin harus login ulang. Ada fitur smart order, jadi untuk Bapak Ibu yang suka trading tapi tidak bisa meninggalkan aktivitasnya, rutinitasnya bisa pakai smart order. Biasanya saya pakai untuk buy break, buy weakness, stop loss, take profit, dan hampir semua aktivitas trader memang pakai smart order bisa. Ada trailing stop GTC dan juga bracket order yang memungkinkan kita bisa untuk pasang buy, sell, take profit dalam satu order sekaligus. Ada fitur fast order untuk Bapak Ibu yang suka nyopet pakai time frame kecil di aplikasi desktop. Kami menyediakan fitur fast order. Jadi dalam satu layar itu tertampil harga dari auto reject bawah sampai auto reject atas dengan bid overnya yang masing-masing harga. Kemudian nanti order buy sell-nya bisa tinggal drag and drop, klik-klik aja. Terus nanti bisa setting juga jumlah lotnya, jumlah value uangnya yang mau dipakai berapa. Kemudian untuk yang suka melihat chart, yang suka charting, technical analyst, kami punya data feed, aplikasinya Ami Broker. Jadi data feed Ami Broker dan itu 100% real time. Jadi kalau marketnya bergerak naik turun, candle-nya juga ikutan gerak-gerak. Time frame paling kecilnya 1 menit dan tentu saja itu free dengan minimal transaksi tertentu ya. Karena datanya kami pasti bayar ke bursa, tidak mungkin tidak. Kemudian ada fitur untuk time self-release. Jadi Bapak Ibu yang baru nyopet, jualan barang, pengen tahu dapat cuan berapa, bisa langsung cross-check di self-release. Di situ udah real time, jadi bisa langsung ketahuan bersihnya dapat berapa. Dan kemudian ke depannya, bukan cuma ke depannya, ini sekarang juga udah jalan, cuman ke depannya akan lebih canggih lagi. One by one withdrawal, jadi Bapak Ibu mau habis, misalkan sering take talk harian dalam satu hari, misalkan beli 1 juta, jualnya 1.250.000 misalkan. Yang 250.000-nya bisa langsung ditarik dengan catatan T+1 dan T+2-nya juga positif ya. Nah, paginya request penarikan dana, siang atau sorenya dana sudah bisa ditransfer ke rekening pribadi. Dan itu tadi sekian. Oh, Pak, Ami broker saya paling kecil 15 menit. Itu pakai plugin yang baru. Nanti bisa. Plugin yang baru sebenarnya ada kok. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka di folder C, di drive C, folder join, kemudian bin, scroll dikit ke bawah, di situ ada plugin YB32, EOD, dan Intra. Ada juga yang versi 64 bit, jadi tinggal di copy paste aja, masukkan ke C, program files, AMI broker, plugin, nanti tinggal di paste aja. Ini punya saya, pakainya yang 32 bit, yang intraday. Time frame paling kecilnya 1 menit. Deposit minimal berapa? Deposit kalau minimal, jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu, sebenarnya namanya deposit minimal itu hanya untuk mengaktifkan rekening. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka rekening di Bank BRI, BCA, itu kan misal mereka pasti minta deposit dulu ya Pak, deposit dulu ya Bu, gitu kan. Nah itu cuma untuk sekedar mengaktifkan rekening aja. Minimal sih 100.000 juga udah bisa aktif, tapi untuk aktivitas trading Bapak Ibu kan menyesuaikan trading style masing-masing tentunya. Tanpa perlu berlama-lama, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau misalkan sesuai dengan bahasan, pas kebetulan lagi bahas itu, nanti langsung dijawab. Dan kantor kami punya, saya punya kantor di Centro City Residence, apartemen Centro City lah ya, itu biar keren aja namanya Centro City Residence. Apartemen Centro City di Danmugret, di apa namanya, dekat di seberangnya stasiun Pesing.
Gak macan, nah itu. Tapi biar keren dan mogot. Dan itu adalah nomor handphone admin saya, nomor telepon kantor, dan nomor handphone admin saya. Dan tanpa perlu berlama-lama, biaya bulanan tidak ada. Tidak ada biaya bulanan. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada eh, apa namanya biaya data feed. Tapi ya data feed-nya itu hanya dibayar dengan minimal jumlah transaksi saja. Kemudian kalau materai masih tetap ya, jadi transaksi 10 juta ke atas wajib bayar materai ke negara. Eh, apa lagi? Udah itu aja sih ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan sesuai dengan tema kali ini, basic candlestick. Kita mulai dengan basic candlestick dulu ya. Mungkin agak membosankan bagi beberapa ibu yang sudah mengetahui, tapi setidaknya untuk bapak ibu yang belum tahu bisa menambah wawasan. Candlestick itu ada dua macam, warna putih sama warna hitam yang standar internasional. Bentuknya kurang lebih seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu. Ada tiga bagian yang membentuk si candlestick. Ada upper shadow, ada lower shadow, ada real body. Dan ini mana tadi? Show presenter view. Nah, dan kemudian kalau misalkan yang body itu yang kotak ini ya, yang cuma satu garis itu shadow-nya, ada upper shadow, ada lower shadow, tapi ada yang ada shadow-nya, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan ada shadownya, titik tertinggi itu adalah harga high dan titik terendahnya itu adalah harga low. Untuk yang bodinya warnanya putih, artinya opennya di harga bawah, closing di harga atas. Kalau yang bodinya warna hitam, berarti open di atas, closing di bawah. Sampai sini sederhana lah ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk standar internasional, warna pengganti dari putih biasanya itu digantikan dengan warna hijau. Kemudian warna hitam biasanya digantikan oleh warna merah. Itu supaya biar ada warnanya aja, nggak hitam putih. Tapi konsepnya sama. Oke, ada yang bertanya, fee transaksi berapa? Standar 1525, 0,15, bukan, 0,151 karena PPN naik dari 10 ke 11%. Jadi 0,151 untuk beli, 0,251 untuk jual. Itu. Pertanyaan Bapak Ibu lumayan oke ya. Nanti next time saya tampilkan di slide juga. Kemudian untuk yang warna hijau berarti sama open di bawah closing di atas. Untuk yang warna merah berarti open di atas closing di bawah. Dan saya klasifikasikan candlenya itu dari yang paling bullish ke yang kurang bullish. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat candle yang bentuknya seperti ini ya, ini ada variasinya. Yang nomor satu itu adalah candle yang bodinya panjang dengan tanpa upper shadow dan tanpa lower shadow. Jadi itu menunjukkan candle itu bullish sekali. Namanya bullish Marubozu. Mungkin kalau misalkan ada Bapak Ibu suka menghafal nama, tapi kalau nggak misalkan kesulitan menghafal nama, nggak usah dihafalin, hafalin aja bentuknya. Semakin panjang bodinya dan semakin tidak ada shadow-nya itu semakin kuat trennya. Kalau putih berarti bullish, kalau merah berarti hitam. Salah. Kalau putih berarti bullish, kalau hitam berarti bearish gitu maksudnya. Kemudian yang masih bullish tapi ya nomor 2 lah, ranking 2 itu ketika kalau misalnya ada candle dengan sedikit lower shadow. Bodinya tetap panjang menunjukkan bahwa trennya itu dominan. Dan yang nomor 3 ini mungkin Bapak Ibu sering kenal dengan sebutan hammer atau mungkin kalau di harga atas ketika setelah rally bullish itu jadinya hanging man ya. Cuman buat saya antara hammer dan pokoknya bentuknya seperti itu menunjukkan tren bullishnya itu masih kuat. Maksudnya secara psikologis bullish masih mendominasi. Secara psikologis ketika harga open di atas ini saya ganti kemudian gini. Secara psikologis ketika harga open di atas kemudian
ada bearish yang menekan ke bawah. Di akhir cerita, bullish-nya menang dengan mengangkat harga dan berhasil tutup di atas. Jadi di sini yang di konsep itu adalah bearish-nya itu masih dikalahkan oleh bullish-nya. Dan itulah yang menyebabkan candle ini salah satu dari candle yang dengan bullish paling kuat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu candle ini di area support, ketika setelah terjadi koreksi, nah itu reversalnya cukup kuat. Lanjut ke candle nomor 4, di sini dengan body candle yang nggak terlalu panjang tapi masih relatif cukup panjang ya. Masih dibandingkan dengan bullish Marubozu ya mungkin ini agak panjang. Ini masih cukup kuat sebenarnya, nggak masalah. Tapi ya maksudnya ini kategori bullishnya ya bullish biasa aja. Tapi kalau yang nomor 1, 2, 3 ini biasanya saya kategorikan sebagai bullish yang kuat. Nomor 4, 5, 6, 7 itu standar aja, 8, 9, 10 ya enggak saya anggap, maksudnya enggak dianggap sebagai bullish yang mendominasi. Kenapa? Karena contoh yang nomor 10 ini artinya walaupun bodinya putih, walaupun body candle-nya putih, jadi open di bawah, closing di atas, tapi tetap saja ketika bullishnya ngepush harga naik ke atas sudah mulai ada perlawanan. Biasanya ini mungkin dikenal dengan sebutan pin bar atau shooting star gitu. Cuman kalau shooting star kan mungkin body candle-nya hitam. Tapi intinya dengan upper shadow sepanjang ini menunjukkan rejection yang luar biasa, penolakan atau perlawanan dari pin bearish-nya. Oke, sekedar ada pertanyaan. Untuk buka rekening, untuk buka akun harus punya rekening BCA dulu. Iya, untuk sementara diawali dari punya rekening BCA. Kenapa harus punya rekening dulu? Karena gini, untuk pembukaan rekening awalnya dulu kan pakai form account, di mana salesnya itu ada tatap muka sama calon nasabahnya. Nah, karena COVID, kemudian tatap muka ditiadakan, kita berpindah ke online. Jadi ada yang namanya KYC, Know Your Customer ya, kurang lebih, yang harusnya itu di apa namanya salesnya yang kenal sama nasabahnya kurang lebih seperti itu kami limpahkan ke uh, rekening bank. Jadi kalau misalkan sampai bisa minimal kalau punya rekening bank berarti menurut bank itu nasabah ini kategorinya aman, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kenapa harus punya rekening BCA dulu? Kemudian uh, apakah kami broker di COC bisa 1 menit intraday? Ya, bisa, bisa kok. Ini yang kolom pas order suka kejepit, nanti saya kabarin ke IT-nya ya. Apakah tabel bullish dari yang kuat sampai kurang mirip dengan bullish itu ya? Mirip. Ini baru yang bullish ya. Dan kalau yang bullish itu kurang lebih seperti ini. Nah ini. Jadi hampir sama juga nomor 1, 2, 3 ini itu bearish-nya bearish Marubozu, bearish kemudian ini juga ada lower shadow, salah. Harusnya ada upper shadow sedikit ya. Salah salah gambar ini. Nanti saya perbaiki. Tutupnya tetap di bawah. Jadi maksudnya ini harusnya saya perbaiki sekarang aja lah ya. Bentar. Ini harusnya di sini. Nah, harusnya kayak gini. Save dulu. Oke. Nah, harusnya kayak gini. Jadi ada upper shadow sedikit nggak apa-apa, tapi closingnya tetap di bawah dan bodinya masih tetap sepanjang ini. Jadi maksudnya bodinya masih tetap panjang, yang menunjukkan memang bearish-nya itu kuat sekali. Dan yang nomor 3 ini, walaupun ada yang mengangkat harga, tapi tetap saja bearish-nya masih menang. Ini biasanya nomor 1, 2, 3 ini saya pakai apa namanya paling gampang itu di komoditas, di forex gitu karena mereka ini cukup sering muncul. Jadi ini sangat membantu buat saya. Nah, klasifikasi seperti ini maksudnya. Nomor 1, 2, 3 itu yang bearish atau bullish-nya kuat, 4, 5, 6, 7 itu yang standar aja ya. Tapi masih tetap ada bearish-nya atau ada bullish-nya. Contoh yang nomor 7 ini ya,
Ini sepertinya saya salah juga. Nomor 7 saya lupa balik. Betul ya? Oh betul. Udah dibalik. Jadi yang nomor 7 ini, walaupun ini kan opennya di bawah, opennya di atas. Nah, walaupun secara bearish dia berhasil menekan harganya turun sampai ke bawah, tapi kemudian mulai ada perlawanan, jadi yang menyebabkan si candle-nya ini tutup di sini. Ini masih ibaratnya 50-50, masih lebih menahan si bearish-nya. Kalau misalnya yang nomor 10 ini, nah ini biasanya munculnya eh, biasanya kalau misalkan dari saham itu ya, diawali dari tren turun, kemudian ada muncul seperti ini. Kalau di saham itu saya lebih suka melihat lower shadow-nya panjang daripada upper shadow-nya panjang. Saya lebih suka melihat bodinya panjang. eh, Kalau untuk bullish atau bearish ya itu lebih mudah untuk dianalisa. Kalau yang bodinya kecil kayak nomor 8 ini ya anggap aja apa namanya tren bullish sama bearishnya itu sama kuat, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini maksudnya nggak perlu dihafal nomor 1 sampai 10 ini, hanya saja ini menggambarkan kriteria bagian kiri itu yang lebih bearish, yang bagian kanan semakin ke kanan itu bearishnya semakin berkurang. Begitupun halnya kalau misalkan bodinya putih, semakin di kiri itu semakin bullish, semakin ke kanan itu semakin kurang bullishnya. Bukan berarti bearish ya, bukan berarti downtrend ya, tapi semakin berkurang aja tingkat kebullishannya. Nah, oke, kita awali dari uh, candle pattern yang standar, higher high dan higher low. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu apa itu higher high dan higher low, higher high dan higher low itu adalah satu kombinasi di mana candle kedua itu high-nya lebih tinggi daripada candle pertama dan low-nya itu juga lebih tinggi daripada candle yang pertama. Jadi secara fisik bentuk kita akan lihat high-nya naik, low-nya juga naik. Walaupun bodinya itu hitam atau putih, tapi selama high-nya itu naik dan low-nya juga naik, itu tetap namanya higher high dan higher low. Itu. Hal yang sama juga berlaku untuk lower high dan lower low yang representasikan trend bearish. Dibentuk minimal oleh dua candle dengan candle kedua, high-nya itu lebih rendah, lower high, dan low-nya juga lebih rendah, lower low. Dan walaupun candle-nya warnanya putih, selama high-nya turun dan low juga ikut turun, itu berarti tetap dianggap sebagai bearish, lower high dan lower low. Oke. Seperti biasa nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan langsung saja, tidak usah malu-malu. Nah, ini kita masuk ke strateginya. Seandainya setelah bearish kalau misalkan kita mendengar kata bearish, berarti yang ada di benak kita adalah serangkaian candle yang membentuk lower high dan lower low. Setelah terbentuk bearish, kemudian ada dua candle yang ternyata membentuk higher high dan higher low. Eksekusinya adalah buy ketika harganya breakout ke atas high dari candle kedua, dan cut loss ketika harganya breakdown ke bawah low dari candle yang pertama. Jadi kalau seandainya ternyata breakdown, ya udah. Kalau misalkan ternyata breakdown duluan, ya udah berarti kita nggak ada action buy. Karena itu kemungkinan bearishnya masih berlanjut. Nah, tapi jika malah berkebalikannya, ternyata harganya malah breakout ke atas high dari candle nomor 2, berarti kita lakukan eksekusi beli. Dan di momen ini biasanya saya sudah menyiapkan dua buah smart order LIT. Yang satu untuk buy ketika harganya breakout ke atas garis hijau ini. Yang satu lagi untuk sell ketika harganya turun ke bawah low.
Nah, kenapa saya bikin dua padahal belum punya barang? Kalau misalkan ternyata harganya naik, kemudian turun lagi, kayak kondisi yang seperti ini, nah minimal saya masih selamat. Jadi cut loss-nya jalan. Tapi kalau misalkan naik, ya terus habis itu lanjut naik, ya sudah berarti sell-nya saya tinggal amen, pindahin ke atas, jadi untuk trailing stop gitu. Nah, kemudian bagaimana jika ternyata harganya naik ya, kondisi bullish, dan sekali lagi kalau mendengar kata bullish berarti yang teringat adalah serangkaian candle yang membentuk higher high dan higher low. Kemudian membentuk candle, dua buah candle membentuk lower high dan lower low. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah boleh average up jika harganya breakout ke atas high dari jika harganya breakout ke atas high dari high candle yang pertama. Kenapa mau saya bergerak sendiri ya? Tidak ada kan yang kasih kontrol. Oh, ada 43 yang belajar bersama hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, average up. Kalau misalkan breakout, tapi kalau misalkan turun ke bawah garis merah, turun ke bawah low dari candle yang kedua, itu sell. Itu. Nah, kalau misalkan ternyata malah harganya naik, ya berarti kita bisa average up. Dan pola ini itu adalah pola yang saya sebut sebagai fake lower high dan lower low. Jadi ini juga sering muncul pola kadang ada candle bikin lower low, tapi besoknya malah breakout ke atas high dari candle yang pertama. Itu saya kategorikan sebagai fake lower low, di mana kalau misalkan kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, itu bisa menjadi pola flag, ya semacam itulah. Jadi ketika di breakdown ke intraday nanti akan kelihatan eh, apa namanya, kelihatan kurang lebih kayak gini itu. Jadi itu sebabnya kenapa ada breakout ke atas high yang ini. Gitu. Oke, lanjut. Ada higher high, higher low, ada lower high, lower low, ada dua lagi. Yang pertama adalah inside bar pattern. Inside bar pattern ini mengindikasikan sideways di time frame yang lebih kecil. Kalau higher high itu, kalau higher high dan higher low itu mengindikasikan bullish, lower high dan lower low mengindikasikan bearish, inside bar mengindikasikan sideways. Ada 4 macam kombinasi dari inside bar ini, tapi konsepnya adalah eh, pola yang dibentuk oleh dua candle, minimal dua candle, dengan candle kedua itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Jadi candle yang kedua ini high dan low-nya itu kecil, sehingga dia berada di dalam area high dan low candle yang pertama, di dalam inside bar pattern kayak gitu. Dan strateginya bagaimana? Strateginya itu adalah beli ketika harganya bisa breakout ke atas candle yang pertama, dari candle yang pertama, dan cut loss-nya ada ketika breakdown ke bawah low dari candle yang pertama. Nah, ada 4 macam pola, 4 macam, maksudnya 4 macam variasi dari inside bar pattern. Yang pertama warnanya putih-putih, putih hitam, hitam putih, dan hitam hitam ya. Nah, ini itu juga ada bedanya, ada fungsinya. Di mana kalau misalkan untuk jadi bearish ke bullish, jadi ada reversal, peralihan dari downtrend ke uptrend, itu saya akan memilih ada candle nomor 1 atau nomor 3. Tapi
yang paling suka saya nomor 3. Ini bentuknya memang mirip seperti harami ya, tulis harami. Di mana saya lebih suka candle yang pertama itu hitam karena mengindikasikan bearish. Kemudian candle yang kedua itu putih yang mengindikasikan ada perlawanan bullish. Sehingga kalau misalkan kita gabungkan kedua candle ini, kurang lebih bentuknya opennya masih di atas, closingnya di bawah sini gitu ya. Terus kemudian ini dengan lower shadow yang segini dan upper shadow yang segini. Oke, bodinya memang masih hitam, bodinya memang masih hitam. Dan yang nomor satu ini kan open di bawah, closing di atas. Yang ini open di bawah, closing di atas. Berarti kalau misalkan kita gabungkan candlenya, kurang lebih itu bentuknya seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bullish juga, reversal juga. Jadi, nah begini ya, klik. Nah, kayak gini. Untuk yang nomor 2 dan yang nomor 4 ini biasanya akan muncul di ujung tren bullish, di ujung uptrend. Jadi ini yang nomor 2 dan 4 biasanya saya lebih memilih 1 dan 3 untuk dijadikan sinyal reversal dari bullish ke bullish. Kurang lebih gitu. Oke, kita lanjutkan strateginya. Untuk inside bar pattern, strateginya adalah buy jika harganya breakout ke atas high. Cut loss ketika breakdown ke bawah low dari candle yang pertama. Jadi ketika breakout, ini juga saya biasanya menyiapkan dua macam strategi, LIT, auto dari LIT, jadi pasang untuk buy dan untuk cut loss. Jadi ketika breakout, itu boleh beli satu tick di atas high dari candle pertama ini, dan kalau cut loss juga boleh satu tick di bawah low dari candle pertama. Jadi ini buy break, kemudian ini untuk cut loss, untuk cut loss. Kalau misalkan ada di awal dari bearish, kemudian ada inside bar, kemudian harganya malah turun ke bawah low dari candle yang pertama, berarti nggak ada action di situ, tidak ada action buy, dikarenakan kemungkinan ini adalah continuation, jadi trendnya berlanjut gitu. Jadi kalau breakout ya kita beli karena kemungkinan itu reversal. Kalau breakdown berarti nggak ngapa-ngapain karena kemungkinan tren bullish-nya masih berlanjut. Dan jangan lupa tren itu ada tiga. Sebenarnya ada dua sih, trending dan non trending. Kalau yang trending itu ada bullish dan bearish. Kalau yang non trend ya itu sideways maksudnya. Jadi jangan lupa selain bullish dan bearish itu juga ada sideways, jangan dilupakan. Oke, ada pertanyaan cukup menarik. Itu harus ada shadow-nya ya, upper shadow dan lower shadow. Jawabannya tidak harus ada shadow-nya karena bentuknya itu yang penting kalau misalkan kayak gini ya, misalkan bentuk candlenya kayak gini, itu tetap inside bar. Kalau misalkan satunya hitam, bentar, ini ada hitam nggak? Nah, ini colornya saya ganti hitam. Kenapa tidak mau hitam? Anggap aja ini hitam lah ya. Satunya hitam, satunya malah jadi ini yang hitam. Oh ya udahlah, anggap aja ini ya. Kalau satunya hitam, satunya putih gitu kan, ya itu juga tetap inside bar. Yang penting konsepnya adalah di candle kedua itu high dan low-nya, high dan juga low-nya itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Intinya konsepnya itu. Cut loss-nya kalau sudah melewati garis cut loss, tapi kalau sudah minus di atas 5% gimana Pak? Nah, jawabannya kalau misalkan Bapak Ibu punya angka 5% sebagai maksimal cut loss, yang harus diubah adalah jumlah lotnya. Jadi sehingga misalkan kalau dari Nah, kalau misalkan diukur dari atas ke bawah sini,
itu lebih dari 5%, misalkan ini dari atas ke bawah ini lebih dari 5%, berarti ketika breakout itu belinya harus terukur, harus nggak sebanyak lot yang dibeli ketika hapusnya itu masih di bawah 5%. Itu ada hitungannya. Nanti coba kita lihat Excel-nya dulu ya. Tapi untuk sementara kita akan selesaikan dulu tentang candlestick ini. Kita selesaikan secara jantan. Next, bagaimana jika inside bar terbentuk setelah atau diawali dari trend bullish? Jawabannya adalah itu bisa berguna sebagai average up. Kalau di saham, kita kan cuma bisa untung jika harga jual di atas harga beli. Standarnya begitu ya. Jadi ketika diawali dari tren bullish, mendengar kata bullish yang teringat adalah serangkaian higher high dan higher low. Kemudian ada candle minimal dibentuk oleh dua candle membentuk inside bar pattern. Apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kita punya barang, sell atau take profit jika harganya turun ke bawah apa namanya low dari candle yang pertama. Tapi misalkan harganya breakout, boleh average up. Tentunya average up atau pembelian kedua, ketiga, keempat itu mengikuti money management Bapak Ibu masing-masing ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Kalau candle kedua, low atau high-nya mentok di atas atau di bawah candle yang pertama? Oke, saya tak paham. Gini, ada yang namanya misalkan saya mau gambar candle misalkan kayak gini ya. Ini candle yang hitam dengan misalkan upper shadow-nya segini, lower shadow-nya segini. Kemudian ada lagi candle seperti ini dengan lower shadow misalkan seperti ini. Oke. Misalnya kejadiannya seperti ini selama misalkan low-nya ini sama persis ya. Low-nya sama antara candle yang pertama dan yang kedua, sama persis misalkan. Selama hanya salah satu yang sama, itu masih oke. Misalkan low-nya saja atau high-nya saja yang sama. Misalkan kalau high-nya saja yang sama, itu gambarnya seperti ini misalkan. Ini candle pertama, kemudian candle kedua misalkan candle kedua misalnya seperti ini. Nah, asumsikan ini high-nya sama ya. Ini tetap inside bar. Hanya salah satu yang sama, high-nya atau low-nya saja yang sama itu boleh. Tapi tidak kalau keduanya. Kalau dua-duanya high sama low-nya sama, itu nggak saya anggap sebagai inside bar pattern. Itu ada ceritanya. Itu kemungkinan itu bisa dianggap sebagai false breakout atau false breakout. Itu nanti ada ceritanya gitu. Oke, untuk yang inside bar pattern ini seperti itu. Sekarang kita berlanjut ke outside bar pattern. Nah, outside bar pattern adalah kebalikan dari inside bar pattern. Dimana kalau outside bar itu justru candle keduanya high dan low-nya itu berada di luar area high dan low candle yang pertama. Kebalikannya kalau yang tadi inside bar berarti di dalam inside, yang candle keduanya di dalam. Kalau yang outside bar berarti candle keduanya di luar area candle sebelumnya. Untuk yang nomor satu mungkin sering dikenal dengan bullish engulfing, nomor tiga itu juga mungkin sering dikenal dengan bullish engulfing, dan nomor dua dan empat mungkin bearish engulfing ya, lebih dikenal seperti itu. Dimana kalau inside bar dan outside bar pattern dibandingkan antara keduanya, saya akan lebih memilih outside bar pattern. Kenapa? Karena sesuai dengan bentuk body yang candle kedua, outside bar pattern memiliki tingkat kebulisan atau keberisan yang lebih kuat. Gitu. Jadi saya lebih suka melihat outside bar pattern daripada inside bar pattern karena lebih mudah untuk dianalisa si outside bar patternnya itu. Kalau untuk strateginya, buy dan sell-nya itu masih tetap sama. Jika harganya diawali dari tren bullish, kemudian terbentuklah outside bar pattern, berarti yang boleh dilakukan adalah
beli atau average up ketika harganya breakout ke atas high dari candle yang kedua. Dan kalau misalkan malah turun ke bawah low dari candle yang kedua, ya itulah time waktu untuk take profit. Jadi kalau breakout, beli average up. Kalau breakdown, take profit. Benar. Ada pertanyaan? Kalau inside bar, tapi candle kedua tanpa shadow mentok di atas. Enggak apa-apa. Misalkan inside bar, gimana inside bar contoh? Ini outside bar. Nah, misalkan kayak gini ya. Misalkan inside barnya itu seperti ini. Kemudian candle pertama mungkin ada lower shadow-nya. Terus kemudian candle keduanya mungkin bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ya, dengan upper shadow mungkin sedikit saja. Nah, ya itu tetap namanya inside bar pattern. Cuman, tapi memang tingkat ketulisannya itu kurang. Karena kalau misalkan dua candle ini, pokoknya kalau inside bar sama outside bar pattern itu kita bisa combine dua candle tersebut jadi satu. Dimana kalau misalkan contoh seperti ini berarti open di atas, closing di bawah. Berarti kan candle kedua closingnya di atas ini. Berarti bentuk candlenya kalau dijumlahkan kira-kira seperti ini dengan lower shadow-nya di sini. Nah, masih terlihat cukup boris kan? Itu sebabnya kenapa saya lebih suka inside bar dengan candle kedua itu berada di area atas. Gitu. Karena kalau kita gabungkan keduanya, itu akan tercipta satu bentuk candle yang kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan. Kalau pas harga breakout, buy atau sell-nya pas market running kan ya Pak? Jawabannya boleh saat market running, boleh pada saat tunggu penutupan, boleh. Karena masing-masing punya risk-nya sendiri. Contoh kalau misalkan pada saat market running, kalau pas penutupan ternyata harganya turun lagi kan berarti tidak ada konfirmasi. Ya itu plus minusnya. Tapi kalau misalkan nunggu closing, ya kalau misalkan closingnya dekat-dekat. Kalau misalkan ternyata sesi dua harganya ditarik gitu misalkan, berarti kan hilang momen. Nah itu plus minusnya di situ sih. Oke, next. Selanjutnya, outside bar pattern. Perlakuannya sama seperti inside bar pattern, di mana pembeliannya itu dilakukan jika harga breakout ke atas high dari candle kedua, dan close-nya atau sell-nya adalah kalau misalkan harga turun ke bawah low dari candle yang kedua. Tuh. Nah, ini kita masuk ke skenario trading. Untuk pattern-nya sendiri, higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar, dan outside bar pattern untuk Bapak Ibu sudah paham lah ya kurang lebih ya. Masih aman lah ya, nggak ada masalah. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Kita masuk ke skenario trading. Skenario trading ini maksudnya gini, eh, kita udah tahu bentuk candle, kita udah tahu harus ngapain, actionnya tadi ya. Tadi pertama bentuk candlenya dari yang paling bullish ke yang kurang bearish, dari yang paling bearish ke yang kurang bearish. Kemudian ada higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar dan outside bar. Kemudian masing-masing juga kita sudah tahu actionnya bagaimana, baik kalau breakout ke atas high, sell kalau atau cut loss kalau misalkan harga turun ke bawah low. Tapi skenario tradingnya itu seperti apa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita tahu bahwa yang namanya bullish itu adalah serangkaian candle higher high dan higher low. Dan kita tahu yang namanya bullish itu zigzagnya kalau dia bikin higher high dan higher low juga ya. Tapi ini seandainya jadi sepasang sepasang bullish itu adalah terbentuk dari sepasang high dan low ditambah dengan sepasang higher high dan higher low gitu ya. Jadi higher high dan higher low. High
high, low, higher low. Itu sepasang bullish. Dan kalau bearish, kalau misalkan ada sepasang lower high dan lower low, itu udah mutlak di situ. Selain kombinasi dua itu, anggap aja itu sideways. Nah, jadi misalkan ada terbentuk satu swing, ini kita bicara swing ya, bukan bicara dari candle per candlenya. Tapi kalau ada satu swing yang membentuk low, satu swing low, dan satu swing high, itu masih belum kelihatan trennya apa. Satu swing high dan satu swing low, kita belum tahu trennya apa. Dan ketika swing berikutnya membentuk higher low atau membentuk lower low, berarti kita sudah mulai bisa memperkirakan, oh kalau membentuk higher low berarti ada kemungkinan bullish atau sideways. Kalau membentuk lower low, ya berarti kemungkinan masih bearish. Gitu. Baru nanti kalau misalkan membentuk lower high, ya, itu udah bearish, berarti action untuk sell. Itu kalau di forex, gold yang bisa short itu kayak gitu ceritanya. Oke, next. Kalau bikin ada sepasang, ada satu high, kemudian ada satu low, kemudian bikin high yang lebih tinggi, higher high, berarti ada kemungkinan kalau nggak bullish, ya mungkin sideways. Minimal bukan bearish. Hal yang sama, ketika ada satu high, ada satu low, kita belum tahu dia bikin tren apa. Tapi ternyata bikin satu lower high, berarti minimal antara sideways atau bearish. Mungkin belum bullish saja, gitu. Barulah ketika ada satu higher low dan diikuti dengan satu higher high, itulah bullishnya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu time frame chartnya yang paling rendah adalah daily, ini kita bicara swingnya itu mungkin sebulan, dalam 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Nanti kalau per harinya itu ada ceritanya lagi, tapi ini ceritanya untuk eh, misalkan tujuannya gini, ketika ada satu high dan satu low, berarti kita butuh tahu apakah akan membentuk higher low atau malah membentuk lower low. Nah, seandainya membentuk higher low, berarti kita bisa bersiap untuk mencari apakah ada reversal pattern di area higher low itu. Itu maksudnya. Jadi ketika ada reversal pattern, kita bisa ikutan dan jarak antara dari titik pembelian sampai dengan resisten cukup lumayan misalkan, nah itu kita bisa manfaatkan sebagai trading range. Tapi kalau seandainya bisa breakout, ya udah berarti kita bisa manfaatkan ini sebagai trailing stop mungkin. Atasnya ini bisa average up itu. Itu ada strateginya, tergantung strategi Bapak Ibu. Tapi konsep sederhananya adalah seperti itu. Nah, ini mana? Selanjutnya kalau yang bearish, bearish itu kalau sudah terbentuk lower high. Ya, kalau ada terbentuk lower high, berarti kita bisa asumsikan, oh ini kemungkinan masih bearish nih, atau minimal sideways lah. Dan konfirmasi bearish, konfirmasi downtrend itu kalau harganya turun ke bawah low dari swing terakhir ke bawah, dia bikin turun aja, dia bikin turun ke bawah swing low terakhirnya, nah itulah konfirmasi dari bearishnya. Berarti kalau ketemu saham yang bearish ya kita jauh-jauh dulu, kita abaikan dulu saham pada 800-an dan kita bisa cari yang lebih mudah untuk dianalisa. Kemudian untuk yang sideways itu tadi seandainya terbentuk higher low tapi tidak ada higher high. Terbentuk higher low, ini warnanya merah aja. Terbentuk higher low tapi tidak ada higher high. Itu sideways. Terbentuk lower high, jadi terbentuk lower high, kemungkinannya bearish atau sideways. Tapi jika tidak ada lower low, berarti menjadi sideways. Nah, inilah yang menarik. Ketika downtrend, misalkan
Diawali dari diktatnya, misalkan ini downtrend, misalkan diawali dari downtrend, kemudian masih bikin lower high. Nah, di sini mungkin ibaratnya masih lower high, abaikan dulu lah. Tapi begitu dia bikin apa namanya tidak membuat lower low atau mungkin malah justru bikin higher low, itu hal yang menarik karena kita bisa compare dengan divergen. Misalkan bahasa Indonesia aja lah ya, divergen. Nggak usah pakai divergen. Kita bisa kombinasikan dengan divergen. Divergen dengan RSI atau dengan stokastik. Nah, kalau misalkan ada divergen, berarti kita bisa manfaatkan neckline-nya ini sebagai apa namanya konfirmasi. Itu ceritanya gitu. Tapi ini itu cerita gabungannya begitu. Tapi ini kita fokus ke candlestick-nya dulu. Oke. Nah, tadi kita sudah ibaratnya lihat bagaimana bullish terbentuk, bagaimana bearish terbentuk, bagaimana sideways terbentuk. Dan sekarang kita gabungkan, kita kombinasikan. Oke. Misalnya terbentuk satu momen ini ya. Ini diawali dari harga di sini, kemudian naik ke sini. Oke. Ada satu low, ada satu swing high. Kita nggak tahu trennya mau apa. Tapi kemudian terbentuklah satu higher low. Oke. Ketika terbentuk satu higher low, kita bisa cari apakah ada peluang untuk reversal pattern di area sini. Jika ada, dan kemudian jika harganya kemudian bergerak naik, di area, misalkan kita akan tunggu, misalkan belum ada resisten, kita akan tunggu mungkin ada low and high, mungkin ada inside bar pattern, ada outside bar pattern, yang kemudian harganya turun ke bawah low sehingga menjadi sinyal take profit. Dan ketika itu terbentuk, kemungkinan di titik itulah ada resisten. Oke. Kemudian setelah kita tahu ada satu swing, ini satu swing, kemudian satu swing maksudnya satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Nah, ketika di perjalanan turun, minimal kita itu bisa ibaratnya mungkin ini adalah support, mungkin ini adalah support. Nah, gitu ya. Ketika harga mencapai area support, bukan berarti serta-merta langsung disikat atau ditampung, bukan. Tapi kita tunggu ada reversal pattern, ada pembalikan arah. Entah itu bentuknya hammer, entah itu bentuknya bullish engulfing, atau bullish harami, atau mungkin high low gitu kan. Tapi kalau tidak terbentuk ya sudah, nggak usah. Mencapai area support berikutnya, apakah ada reversal pattern? Jika ada, kita perlu mempertimbangkan setelah yang tadinya ini apa namanya resisten di breakout, ini jadi support. Support yang di breakdown itu akan menjadi resisten juga untuk swing berikutnya. Jadi ketika dia nggak rebound di area support bekas resisten, malah justru rebound di area support yang swing sebelumnya, saya akan mengkhawatirkan dia merespon resisten yang sama juga dengan sebelumnya gitu. Jadi kesimpulannya adalah saya lebih suka ketika ada harga yang berhasil rebound pas resisten sebelumnya. Jadi bukan rebound di bekas support, tapi rebound di bekas resisten. Jadi itu minimal bullish-nya masih terjaga. Itu salah satu apa namanya, kalau misalkan Bapak Ibu menemui pilihan dua saham
yang satunya rebound dari support, yang satunya rebound sama-sama rebound dari support ya, tapi bedanya yang satu rebound dari bekas resisten yang jadi support, yang satu rebound dari ya support sebelumnya gitu. Nah, saya pilihlah yang rebound dari bekas resisten. Kecuali dalam kondisi sideways. Di mana kalau kondisi sideways, misalkan yang ini dia kena resisten sebelumnya, kemudian harganya turun kembali dan malah breakdown. Oke, ketika breakdown ini pola apa yang terbentuk? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Ini adalah head and shoulder. Jadi ketika turun biasanya setinggi neckline biasanya ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ya sedikit lebih jauh atau sedikit lebih pendek. Dan ketika terbentuk pola yang sebesar ini, nah ini sebesar ini, ada kemungkinan dia bergerak sideways tapi dalam range yang besar. Jadi sangat jarang terjadi apa namanya jarang head and shoulder itu terbentuk pas lagi bullish gitu itu jarang. Pas lagi kebalik inverted. Nah, inverted itu terbentuk pas lagi bearish. Kalau inverted terbentuk pas lagi bearish biasanya jarang. Karena kuarternya itu sideways yang gede aja. Tapi ketika misalkan terbentuk sideways yang besar, yang saya tunggu adalah false breakdown. Itu penting. Jadi nanti kita akan lihat di live-nya ya, startnya beneran kayak gimana. Jadi false breakdown itu akan bermanfaat untuk jadi satu trading strategi. Kemudian ketika terbentuk ada harga yang berada di dekat area resisten, sideways kecil di area resisten, nah itu biasanya adalah momen ketika dia menunggu breakout. Nah, jadi diawali dengan satu sideways yang range-nya besar, kemudian range sideways-nya itu mengecil, dan ketika breakout, itu kita bisa manfaatkan sebagai trading strategi. Tentu saja biasanya ini breakout didukung dengan volume yang luar biasa besar. Dan manfaatnya kita kalau misalkan ini range sideways kecilnya itu benar-benar sempit dan pendek gitu ya, kita bisa manfaatkan sebagai level stop loss gitu. Nah, skenario berikutnya adalah ketika breakout dari sideways, nggak usah buru-buru disikat. Tunggulah pullback. Jadi tunggulah koreksi dan menguji area support area support bekas resisten yang di breakout. Jadi misalnya ada breakout nih, kemudian setelah breakout tunggulah ada koreksi. Koreksinya itu ya maksudnya koreksi ketika ada penurunan harga terus kemudian rebound. Biasanya ada yang nggak sampai ke area support bekas resisten, tapi seandainya ada, yaitu juga masuk ke strategi sih. Jadi breakout dan ngetes, breakout dan retest area resisten sebelumnya sebagai support. Jadi ada 4 skenario, 5 sih, sama lower high lower low tadi. Salah, stake lower high lower low maksudnya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat, skenario yang paling sering terjadi di market itu false breakdown atau false breakout juga. Breakout dengan build up, jadi di area resisten dia itu bergerak sideways kecil, sideways pendek, kemudian diakhiri dengan breakout. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pullback ketika lagi sideways, breakout, kemudian ada koreksi dan kita tunggu ada reversal pattern di situ.
Atau ketika dia breakout kemudian menguji, meretest area support bekas resisten. Dan satu lagi, ini yang saya ceritain, take lower low, itu sering terjadi. Jadi contoh gini ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan gambarnya ini. Diawali dari lower low, kemudian di sini adalah higher high dan higher low. Tapi Bapak Ibu perhatikan candle-nya ini bukan candle yang kuat ya, bukan candle yang bullishnya kuat, karena ini biddingnya, yang ini biddingnya kecil, kemudian ada upper shadow dan ada lower shadow yang sebesar itu. Terus kemudian juga tidak ada candle berikutnya yang breakout ke atas high, berarti tidak ada konfirmasi beli, tidak ada action beli, dan malah justru ternyata harganya breakdown ke bawah low. Itu berarti tren bearishnya masih berlanjut. Kemudian ini masih lower high lower low, jadi low-nya turun, high-nya juga ikut turun. Kemudian di sini ada higher high dan ada higher low. Yang menarik adalah di sini body candle-nya cukup panjang. Kemudian walaupun ada upper shadow kecil ini nggak masalah. Dimana kalau kita tambahkan dua candle ini, berarti ini kan open di bawah, closing-nya di atas. Ini adalah candle yang cukup bagus. Open di bawah, closing di atas dengan upper shadow yang cuma segini dan lower shadow yang cuma segini. Oke, kemudian setelah terbentuk higher high dan higher low, asumsikan pada saat market lagi jalan, breakout ke atas high di eksekusi dulu, kemudian cut loss-nya di bawah ini ya. Tapi kemudian ada bentuk dua candle ini. Nah, candle lower high lower low. Nah, candle lower high lower low ini bisa dimanfaatkan sebagai strategi. Karena gini, kita bisa naikkan si stop loss-nya dari yang tadinya di bawah sini menjadi di atas sini. Itu. Apalagi ketika di sini muncul, karena dia lower low ya, jadi kita bisa naikkan ke atas sini. Tapi karena dia breakout ke atas sini, nah untuk yang ketinggalan bisa beli di atas sini. Gitu ceritanya. Baik lower low ini akan sering terjadi. Jadi ada tren bullish, ada lower high lower low, besoknya malah breakout ke atas saya gitu. Sampai berikutnya ini, jadi ini lower high lower low. Nah, ini ya, ini diawali dari bearish, diawali dari serangkaian candle lower high lower low, kemudian ada satu candle higher high lower low yang sangat kuat sekali. Karena candle keduanya ini tutupnya di atas, upper shadow-nya nggak ada, lower shadow-nya kecil sekali ya. Dari yang tadinya bullish berubah jadi bullish kuat sekali. Ini rejection yang luar biasa kuat. Oke. Kemudian besoknya ada lower high lower low. Ada lower high lower low lagi ya. Nah, terbentuk lower high lower low-nya itu, tapi di sini kita bisa melihat bahwa ini low, ini higher low. Jadi ketika terbentuk lower high lower low yang ini, kita bisa manfaatkan seandainya harganya breakout ke atas ini bisa dibeli, cut loss-nya di bawah sini. Itu caranya. Dan habis itu ya ini ada inside bar pattern, inside bar pattern yang breakout. Kemudian ini ada pin bar gitu. Contoh lagi, fake lower, high lower low. Diawali dari ini ada inside bar pattern, tapi yang candle kecilnya di bawah ya. Kemudian belum ada yang breakout ke atas high. Nah, kalau pakai inside bar pattern,
cut loss-nya kan di bawah sini. Tapi di sini ada lower high, lower low. Kita bisa ubah cut loss-nya jadi di sini. Buy break-nya di atas sini, itu memperkecil resiko. Cut loss-nya di bawah sini. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Atau sudah mulai bersini? Aman? Kita lanjutkan? Atau ada pertanyaan? Bagaimana respon Bapak Ibu? Bagaimana antisipasi sumbu yang kena stop loss? Jawabannya sederhana. Gini, ketika momentum itu ada, momentum bullish dan momentum bearishnya itu ada, biasanya market itu akan membentuk lower low dan higher low. Tapi ketika kena stop loss hanya karena kena shadow, biasanya memang ada yang salah. Antara memang itu sideways atau memang trennya belum ada. Atau misalnya tren momentumnya itu masih lemah gitu. Biasanya gitu. Memperkecil resiko juga memperbesar false break. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya adalah ketika memperkecil resiko, eh, kita bukan bukan geser stop loss tanpa alasan. Jadi tetap ada reason, ada apa sih namanya besar yang menyebabkan si stop loss itu digeser. Kalau misalkan ini kita udah dari sisi ini apa namanya candlenya bearish marubozu closing di bawah, kemudian ada inside bar. Nah, kemudian di sini ada candle kecil. Pada saat melihat ini apa namanya saham Elsa 8 Juni misalkan ya, ada kemungkinan supportnya itu adalah di sebelah sini gitu. Jadi ada kemungkinan area ini adalah area support. Jadi yang si Boris Marubuzu yang malah justru terus breakdown. Yang terus break malah justru kemungkinan yang si Boris Marubuzu ini, di mana dia terus breaknya itu nggak pakai buntut, nggak pakai shadow. Itu. Tapi nggak apa nanti kita sambil berlatih ya. Ini jam berapa ya? Oh, jam 10. Jam 10 rupanya. Oke, tanya dong kalau pattern 3 candle dengan kondisi low hari ini lebih besar. Lebih tinggi apa lebih? Low hari ini lebih tinggi dari low 3 hari yang lalu. Oke. Dan low 3 hari yang lalu lebih tinggi dari low 2 hari yang lalu. Berarti low yang hari kedua apa? Berarti low 2 hari yang lalu paling rendah ya. Low sekarang lebih besar dari dua. Minus 2 lebih besar daripada 1. Hmm. Ya, itu kan rebound. Nah ini kayak gini. Ini kalau ada candle sebelumnya kan, misalkan kalau bilang kayak gini. Ini kan hari pertama, ya ini yang hari sekarang. Ini hari sekarang lebih tinggi. Hari sekarang lebih tinggi dari yang hari -2. Berarti gini, hari sekarang lebih tinggi dari -2.
Habis itu minus 2 lebih dulu dari minus 1. Kayak gitu. Jadinya rebound. Oh, script HTML gimana? Astaga ya Allah, Bapak itu cuma nanya script HTML. Gampang. Kayak ref nanti. Eh, Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana caranya menguji kekuatan sebuah support atau resisten. Ketika kita melihat ada support atau kita mencari support mana yang kuat, mencari support yang kuat, mencari di mana letak support. Pakailah prinsip dari candle-candle yang di atas tadi, yang 1 sampai 10 tadi ya. Nah, ini. Dari yang bullish, yang bunyinya putih, dari kiri ke kanan, yang semakin ke kanan semakin berkurang bulishnya. Dari yang bearish, kiri ke kanan semakin berkurang tingkat bearishnya. Jadi ketika kita menguji kekuatan support, bukan ketika dia reboundnya itu pakai candle yang kuat. Jadi support yang kuat itu biasanya ketika rebound ditunjukkan oleh candle yang kuat. Entah itu bullish Marubozu, entah itu bullish Marubozu dengan shadow yang sedikit, entah itu apalagi ya, entah itu hammer. Biasanya yang support yang reboundnya pakai 3 candle yang tadi itu biasanya itu supportnya kuat. Itu hal yang sama itu juga kalau kita menguji atau mengetes, mencek apakah supportnya itu resistennya itu kuat atau enggak. Kalau hammer salah. Kalau shooting star, kalau Bearish Marubozu, kalau Bearish Marubozu dengan upper shadow yang kecil, nah itu biasanya resistennya kuat. Nah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ya kalau 4, 5, 6, 7 ya sebenarnya juga resisten cukup kuat. Tapi kalau misalkan reboundnya atau mungkin pakai nomor candle 8, 9, 10 ya mungkin saya lebih nyari area lain, siapa tahu ada area lain yang resistennya lebih kuat. Gitu ya. Oke, bagaimana kita mau memfilter? Kalau yang ini salah. Kalau yang atas tadi ya, kalau ini strength of resistance, strength of support, itu untuk menguji area support atau resisten mana yang lebih kuat. Tapi kalau yang ini candlestick filter itu biasanya saya pakai buat filter juga, maksudnya buat ekspor. Siapa tahu ada yang bentuknya seperti ini. Contoh maksudnya gini, hari pertama, hari pertama ada lower low, tapi di hari ketiga bentuk candlenya, misalkan ada yang closingnya di atas setengah, di atas midpoint, di atas setengah dari candle yang 2 hari sebelumnya. Kalau ini kan closingnya masih di bawah setengah dari candle 2 hari sebelumnya. Nah, reboundnya kategorinya lemah. Nah, tapi yang strong, reboundnya strong itu biasanya kalau di ketiga itu diikuti dengan candle bullish Marubozu, diikuti dengan candle bullish yang ya mungkin ada upper shadow-nya tapi kecil nggak apa-apa lah, upper shadow atau lower shadow nggak apa-apa. Tapi semakin kuat rejection-nya itu semakin bagus rebound-nya. Itu salah satu cara untuk membantu Bapak Ibu membedakan mana yang rebound-nya kuat, mana yang rebound-nya kenceng, mana yang enggak. Gitu ya. Hal yang sama juga kalau pas lagi kena resisten. Kalau pas lagi kena resisten, terbentuk resisten yang kuat. Nah, strong rejection kemungkinan makin turun. Ya, kalau pas lagi bearish ya.
Kalau yang ini ya, kalau yang apa namanya strong rejection kena resisten ya. Tapi kalau strong rejection yang kena support ya kemungkinannya reboundnya bagus, reboundnya apa uptrendnya bagus. Dari bearish menjadi uptrend gitu maksudnya. Oke, dan jangan lupakan juga peran penting gap. Gap itu bisa berfungsi sebagai resisten dan support. Dan gap yang paling sering saya gunakan sebagai resisten dan atau support itu adalah runway gap. Runway gap itu adalah gap di tengah rally bullish. Jadi lagi bullish nih, di tengah-tengahnya ada gap. Nah, biasanya itu adalah gap yang uh, sangat direspon market sebagai support atau sebagai resisten. Gitu. Ini contoh si Antam pernah ada gapnya di sini. Nah, ini gapnya. Nah, oke. Kemudian itu berfungsi sebagai support. Bapak Ibu perhatikan ketika dia apa namanya? Ini bisa di zoom in nggak ya? Ah, anggap aja kelihatan lah ya. Tapi candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Lihat bagaimana candle ketiga, closingnya itu di atas setengah dari candle yang pertama. Itu deep rejection ya, strong, strong rejection. Jadi dia closingnya di atas, nggak ada residunya. Kemudian yang sebelah sini, ini ada higher yang higher low, di mana candle keduanya, ini closingnya juga di atas. Ini rejection yang bagus juga. Tuh. Dan jangan lupakan juga attention to detail. Jadi ketika terbentuk candle, candle itu merepresentasikan emosi market yang mencerminkan emosi market kurang lebih gitu. Nah, jadi ketika melihat satu kali swing, asumsikan ini adalah resisten. Bagaimana swing berikutnya merespon area ini itu yang penting. Jadi bagaimana apa namanya area berikutnya, swing candle berikutnya merespon area ini sebagai resisten itu yang menunjukkan semakin kuatnya si resisten. Jadi maksudnya itu gini. Nah, candle ini tahunnya itu kena dari yang sama, kemudian ditutup dengan low di sini. Salah. Ditutup dengan closing di sini, low-nya segini ya. Ini cukup kuat, garisnya cukup kuat. Kemudian candlenya agak panjang dengan upper shadow dan lower shadow yang kecil. Apalagi candle ketiganya, ini kombinasi tiga candle, apalagi candle ketiganya, itu closingnya jauh di bawah low dari candle yang ini. Itu menunjukkan bahwa si Antam ini merespon area si Antam ini market ini merespon area ini sebagai resisten. Dan berikutnya ini juga direspon sebagai resisten. Oke. Nah, yang menarik adalah ketika di sini candle yang ini dia breakout dengan bentuk yang cukup bagus, upper shadow-nya kecil, bodinya panjang. Ini menunjukkan dia breakout. Nah, setelah breakout, apa yang kita lakukan? Setelah breakout, ingat strategi yang di atas. Nah, ini first pullback atau ketika dia retest. Itu fungsinya. Jadi ketika ada sideways, ketika ada breakout, yang kita tunggu adalah retest atau pullback. Di mana pullbacknya? Salah.
Di mana pullbacknya ini di candle yang ini, di doji-nya ini. Itulah kenapa biasanya ada doji setelah breakout resisten. Karena dia ngetes apa yang dites supportnya, support bekas resisten sebelumnya. Itu kalau di breakdown lagi, itu bisa jadi trading strategi kalau intraday. Sampai di sini cukup paham. Contoh berikutnya, ini adalah contoh resisten menjadi support. Oke. Di sini Bapak Ibu akan sangat jelas melihat bahwa ini adalah sideways. Dan ketika sideways, apa yang perlu dilihat itu adalah batas terluar. Batas terluarnya itu di mana? Kalau enggak batas pertama. Nah, contoh ini di sini batas terluar. Oke, ya kurang lebih itu ya. Ini sideways-nya di antara sini. Dan ketika breakout, ini breakout-nya candle-nya cukup bagus. Karena di breakout dengan candle bullish Marubozu, yang kita tunggu dari sideways adalah pullback atau retest support, test resisten. Dan biasanya candle yang muncul adalah entah itu yang nomor apa strong rejection itu biasanya candle yang nomor 1, 2, atau 3. Nah, untuk case yang ini contoh ini candle nomor 3. Gitu ya. Kemudian diikuti oleh higher low, ya udah tinggal dieksekusi aja higher low itu di atas high, nah, beli di atas high, cut loss di bawah low, selesai. Itu caranya. Semakin sederhana, semakin mudah dianalisa, itu semakin bagus. Contoh, diawali dari candle yang membentuk lower high dan lower low. Ya, low-nya turun, low-nya turun, turun, low turun, high turun, low-nya juga turun, masih turun. Ini inside bar, tapi kok bentuknya doji. Ini malah breakdown ke bawah. Ini masih lower high, lower low. Ini masih lower high dan lower low. Kok ada higher high, higher low. Kok candle keduanya ini bentuknya bagus dengan closing di atas. Upper shadow-nya tidak ada, lower shadow-nya panjang. Ini cukup bagus. Dua candle higher high dan higher low jadi satu trading strategi. Di mana candle keduanya closing-nya juga di atas dari candle hitam yang pertama ini. Fenomena retest apa arti psikologisnya? Karena ada beberapa breakout nggak ada retest. Iya, ada beberapa breakout nggak ada retest. Tapi biasanya retestnya itu mungkin nggak kelihatan karena mungkin dia ada di intraday. Shadow setelah breakout itu bisa dianggap sebagai retest, bisa. Makanya itu mungkin mungkin retestnya itu nggak kelihatan karena di time frame daily, tapi mungkin di time frame tadi ada retestnya. Ini maksudnya breakout ya. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, semakin sederhana, semakin mudah dianalisa itu semakin bagus. Semakin apa namanya? Bentuknya itu memang memang sesuai dengan teori, ada lower high lower low, diikuti dengan lower high lower low, semakin gampang dianalisa semakin bagus. Gitu. Ini saham euro. Euro. Oke, kombinasikan, jangan lupa. Jadi ada Bapak Ibu tadi di awal ada belajar 10 macam klasifikasi candle, kemudian ada 4 macam pattern, higher low, lower low, inside bar dan outside bar. Kemudian ada skenario tradingnya, kemudian
ada bagaimana cara menguji uh, support atau resisten yang kuat, mencari yang kuat bagaimana, kemudian menguji, mengetahui apakah reboundnya itu kuat atau enggak, bagaimana. Nah, gabungkan semuanya. Oh, balik ke ilmu. Dua candle itu yang sebelah kiri yang sebelah kanan ya. Jadi gimana? Dua candle itu yang ini ada low, dan yang ini adalah tiga candle. Jadi rebound candle yang kedua ini itu kalau misalkan bisa di atas setengah dari candle yang hitam ini itu bagus. Oke, sekarang kita kita ingat-ingat dulu gambar ini, kita kombinasi, kita bandingkan dengan gambar yang ini. Nah, strong rejection closingnya di atas midline, mid price apa ibaratnya midpoint gitu kan, setengah body dari candle yang ini itu rejectionnya udah oke. Nah ini jadi bisa dimengerti ya. Itu banyak latihan memang, tapi nggak apa-apa. Nah, kombinasikan semuanya. Contoh, contoh gini contoh. Ini adalah chart NICL sebelum dia terbang eh, dan kemudian apa air ya. Wah, Bapak ini siapa ya? Kita klik saja gimana? Remove, remove. Oke, submit. Tadi sampai mana ya? Oh, kombinasikan. Nah, oke. Kadang Bapak Ibu bingung ya, ini naiknya pelan-pelan gini, saat tiba-tiba naiknya kenceng. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana ya? Kadang kan suka bingung. Jawabannya sederhana. Mulailah dari empat macam candle tadi. Tapi memulai dari yang tulis. Dimulai dari ada lower high, lower low. Dimulai dari, nah, misalnya lower high, lower low ada di sini. Misalnya ada lower high, lower low ada di sini. Nah, tapi kalau lower low itu terbentuk ya, biasanya itu habis itu nanti kita tinggal tunggu reversalnya. Reversal itu antara inside bar outside bar atau higher low. Nah, kalau inside bar yang kayak gini, ini mungkin masih belum oke. Yang kemudian oke itu adalah ketika bikin outside bar yang ini. Nah, jadi pada saat terbentuk candle yang gede gitu ya, yang kalau ini kan ada shadow-nya, nggak terlalu kuat. Bandingkan dengan yang ini, bandingkan dengan yang ini. Jadi mulainya dari situ-situ aja. Kalau misalkan bingung, ada misalkan naik terus ya, kombinasikan aja. Atau ketika udah lagi jalan, rally, carilah lower high, lower low, terus habis itu ketika breakout, nah kita bisa pakai strategi break lower high, lower low, gitu. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Tapi jangan minta kepastian karena kami di sini hanya pemateri, bukan mengisi materi yang sini. Minum dulu.
Ada beberapa yang mau bertanya dong? Waktu menunjukkan jam 10.30. Mari kita sedikit berlatih. Mana tadi? Ini. Oke. Sekarang kita lihat ini adalah chart Astra. Ini adalah Astra Indonesia yang beberapa hari ini dalam seminggu terakhir walaupun marketnya jelek, tapi naik dari 52 ke 59 ya. Ini kontras dengan komposit. Kompositnya juga ikut naik ternyata. Bagus ternyata marketnya. Berarti sesuai ya? Oh iya, sama lah. Anggap aja sama dengan si kompositnya. Filter yang pertama saya gunakan adalah filter volume. Jadi sini saya bikin formula filter yang ini kenapa ini ya? Sini saya pakai formula dulu. Uh, apa value maksudnya filter value. Value itu maksudnya value transaksi. Jadi biasanya saya pakai transaksi value rata-rata di atas rata-rata 20 hari di atas 5M. Enggak, enggak, enggak. Oke. Oke. Ini filter value. Kemudian kita mau mencari misalkan ada reversal pattern ya. Jadi asumsikan reversal pattern itu yang gampang dulu lah. Yang higher low dulu. Higher high itu kan berarti kalau misalkan high sekarang itu di atas dari high kemarin. Dan juga low sekarang itu di atas dari low kemarin. Kemudian saya mau closingnya, itu closing yang, jadi hari ini closingnya harus di atas open. Dan posisi closingnya itu harus di atas dari ibaratnya yang kuat itu high 2 hari yang lalu lah. Kalau enggak midpoint boleh lah. Midpoint itu berarti kita harus definisikan midpoint itu berarti high plus low bagi 2. Ini dalam kurung. Berarti midpoint -2. Oke. Nah, kita pakai data feed dari Jasa Utama Kapital, di mana ini bisa kita gunakan untuk explore walaupun pada saat marketnya lagi jalan. Tanggal 20, ini tanggal 20, kita explore dulu. Belum ada filternya ternyata. Filter sama dengan filter value and oke, Aces. Nah, nih, ketemu Aces. Adikarya. Oh, ada beberapa yang harus di adjust. Ini higher high, ini higher low, ini close, ini kita tambahkan dulu. Tambahkan, kayak kita pengennya low kemarin itu masih lebih rendah dari low hari kemarinnya lagi. Kemudian high-nya juga itu
lebih rendah dari high kemarinnya lagi. Oke, sekarang kita explore. Nah, ketemu Aces, Akra. Oke, kita lihat Akra. Di sini ada lower high, lower low. Ini closingnya sudah di atas midpoint. Kasa, Elsa. Ini juga Elsa bagus. Ini ada lower high, lower low. Diawali dari trend bullish. Ada serangkaian candle yang membentuk higher high dan higher low. Jadi kita bisa manfaatkan buy break 318, cut loss di bawah 308. Sekarang kita mau cari resisten mana yang kuat. Resisten yang kuat paling gampang kita akan melihat swing ujung-ujungnya aja. Ujung-ujung high, tapi candle-nya itu bearish-nya kuat. Contoh, bearish-nya kuat itu contohnya ini begini nih. Ini bearish-nya kuat. Oke. Kemudian candle Marubozu ini bearish-nya kuat. Kemudian ini bearish-nya udah melemah gitu kan. Cari mana candle yang uh, ujungnya itu berkumpul berkumpul dalam satu area. Mereka biasanya memberikan kesamaan ya. Kesamaannya itu ya, kalau misalkan kita naruhnya benar, ke belakangnya itu juga benar. Contohnya gini. Gini. Nah, oke. Tadi kan kita naruh 338. 338 ini di sini kena sebagai support, di sini sebagai resisten, di sini sebagai resisten, di sini juga dia breakout kemudian breakdown lagi itu di tes menguji sebagai resisten, ini resisten, ini resisten. Jadi gitu. Kemudian ada MTK, MTK yang lagi sideways, kita abaikan dulu, tapi jangan lupa strategi pada saat sideways bagaimana, kita tunggu breakout-nya, setelah breakout apakah dari tes, itu. Ini MPPA, ini ada lower high, lower low, close-nya 135, kita bisa eksekusi ketika breakout 133, cut loss di bawah 125, kayak gitu. Ada mau pertanyaan tentang candlestick? Baru pertama kali lihat bikin akal. Cara setting range harga di sebelah kanan menjadi sesuai fraksi. Punya saya aku banyak koma. Oh ini apa namanya? Snap to price. Snap to price-nya kalau nggak diaktifin ya ini koma-koma. Maksudnya koma-koma nggak pas gitu loh. Tapi kalau misalkan snap to price-nya diaktifin, nempel dia sama high-nya. Sama paling saya matiin ini di preference, preference, terus di ini miscellaneous, decimal place in chart saya bikin 0. Sama paling di apa namanya AFL biasanya saya nambahin mana ya? Biasanya saya nambahin ini label desimal maksimal 2. Kan ada yang koma-komanya itu kan ada yang sampai 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Saya bikin aja maksimal 2 angka di belakang koma aja. Ngapain komanya banyak-banyak gitu. Oke. Ada yang bertanya dulu Bapak Ibu sebelum saya akhiri sesi hari ini. Untuk AFL, saya itu menggunakan tiga macam apa namanya, tiga macam strategi. Strategi yang swing itu saya pakai kombinasi antara tiga exponential moving average 10, 20, dan 60 yang ditambah dengan RSI. Di sini RSI fungsinya adalah untuk membantu saya apakah apa namanya bearish-nya sudah selesai atau belum. Contohnya kalau misalkan bearish itu biasanya RSI akan berada di bawah 30, dia akan sempat senggol ke bawah 30 itu kalau bearish. Tapi kalau bullish biasanya dia akan sampai ke area 70 dan sama sekali tidak menyenggol ke bawah 30. Itu
untuk yang strategi swing trading. Terus kemudian kalau untuk nyopet jangka pendek itu saya biasanya pakai indikator yang namanya vortex indikator. Itu juga kemarin sudah ada apa namanya zoomnya minggu kemarin kalau nggak salah. Itu saya pakai database intraday. Intraday time frame-nya bisa 15, bisa 5 menit. Cara pakainya sederhana. Ini saya bentuknya mirip seperti Donchian, mirip seperti Ichimoku. Apa? Ichimoku. Iya betul nggak Ichimoku ya? Yang ada awan-awannya itu ya. Intinya sih kalau udah ada apa namanya diawali dari ini zigzagnya turun, terus kemudian di sini naik. Nah, ketika naik, kemudian awannya warnanya biru, kemudian dia ada breakout, di situ eksekusi beli, nanti pakai target price, biasanya 2 kali resiko. Terus kemudian untuk buy and weakness, biasanya saya pakai indikator ini, time frame-nya daily, ini namanya value chart. Jadi yang ada panah-panahnya ini biasanya dia menunjukkan udah oversold. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang suka apa namanya beli barang, tapi kalau harga turun nggak mau cut loss, maunya average down, di value chart ini akan membantu kapan boleh dilakukan apa namanya average down. Jadi kalau ada panah ini artinya udah oversold gitu. Nah, ini gitu. Cuman nggak terus serta-merta dengan semua panah langsung dibeli, nggak ada strateginya. Misalkan udah beli di harga sekian, kemudian boleh average down lagi kalau udah turun sekitar di atas 5% misalkan, itu baru boleh average lagi dengan catatan ada sinyalnya. Jadi ada tiga strategi, trading strategi yang kami gunakan di Danmogot. Kalau yang candlestick ini sih tentang membaca candlenya aja ya, dan bagaimana mengetahui area support resisten, mengklasifikasikan mana resisten yang kuat, mana yang enggak. Ini contohnya tadi MPPA kan, kemarin ada lower high lower low, ini closingnya di atas high sebelumnya, volume-nya juga besar. IATA, kalau IATA ini mungkin karena ada persediaan jadi nggak terlalu oke lah ya. Yang paling oke candlenya kayak tadi MPPA, Aceh, Elsa juga oke. Hotel Sahid ini eh, agak mencurigakan karena ini sideways. Kemudian ini support, ini resisten, kemudian ini supportnya di sini. Lagi pula Bitcoin kayaknya nggak enak ya. Oke gitu. Untuk yang forecast indikator ada sih di youtube.com/cuan community, nanti boleh dicek. Terus untuk ini juga ada, nanti direkam dan kemudian nanti diupload YouTube-nya ke youtube.com/cuan community. Jadi silakan tinggal di search aja di cuan apa namanya cuan community, ini keluar ada macam-macam. Ini nama channelnya Jasa Utama Kapital dan Mogot. Nanti biasanya saya uploadnya itu di playlistnya Zoom Belajar. Tuh. Oke, ada mau yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? AFL-nya, AFL-nya cuma kayak gini doang, nanti bisa dilihat lah di YouTube-nya. Ada yang Bapak Ibu yang bertanya dulu sebelum kita akhiri sesi hari ini jam 10.44.
Hmm, Mana tadi ya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya dulu, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama di hari ini. Saya Bernardi undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa mohon doanya, semoga saya dan keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan semoga diberikan kesehatan, keselamatan juga yang sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda juga. Materinya minggu depan, saya lupa. Dan ini tercantum kontak person saya, WhatsApp, Telegram, Twitter juga ada, YouTube-nya buka youtube.com/community. Terima kasih Bapak Ibu, jika bermanfaat silakan disebarkan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, silakan sampaikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.